Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di hari ini, Kamis 13 Mei 2021, dalam Minggu Pemuliaan Yesus Kristus. Kehadiran kita dalam ibadah saat ini sebagai wujud nyata syukur dan kegaguman kita atas karya kasih-Nya dalam hidup kita. Kenaikannya ke sorga menjadi bukti kebesaran dan betapa agungnya kuasa Tuhan dalam hidup manusia. Karenanya mari kita menghadap hadirat-Nya dengan penuh kekaguman dan syukur yang tiada henti-hentinya. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan bagi Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 226 bait 1 dan 2, Dia nobatkanlah. Dia nobatkanlah Sang Raja penebus, bahana surga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamat-Mu kekal selamanya. Dia nobatkanlah pengasih abadi, di dalam darah lukanya kasih-Nya berseri. Malaikat tercengang melihat dahsyatnya, rahasia Allah terbentang demi manusia. Ibadah akan dimulai dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita hari ini yaitu Markus 16
ayat yang ke-15 yang menyatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Doa hari ini. Mari kita memuji keagungan Allah dalam doa hari ini. Allah Maha Kuasa dan Maha Kasih, Engkau membangkitkan Yesus dari alam kematian ke kehidupan, gemilang dalam kemuliaan yang membebaskan umat-Mu dari kekhawatiran akan keselamatan. Buatlah dunia bersukacita dalam kedamaian, keadilan, dan hidup dalam cinta kasih-Nya. Bangkitkanlah kegirangan dalam janji penghiburan dan anugerah hidup kekal bersama-Mu di sorga kelak. Satukan umat-Mu di dalam Yesus Kristus, anak-Mu yang hidup dan memerintah bersama-Mu dan Roh Kudus, satu Tuhan selama-lamanya. Amin. Gita Bakti 246. Aku
paduan suara atau vokal group dari jemaat yang sudah bersiap. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami kembali sujud di hadapan hadirat-Mu Bapa. Karena Tuhan selalu menyertai kami, dalam keadaan apapun Tuhan selalu bersama-sama kami. Dan pada hari ini kami juga bersyukur di mana Tuhan tetap menyertai kami, sehingga kami kembali akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih ya Tuhan, persiapkan kami semua agar ketika firman-Mu diwartakan dan diberitakan, biarlah kami benar-benar dengan sungguh-sungguh akan mengerahkan hati dan pikiran kami kepadamu Tuhan. Sehingga firman yang akan kami baca dan kami akan renungkan, Roh Kudus akan menuliskan dalam loh hati kami masing-masing. Dan Roh Kudus akan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu tidak akan lalu begitu saja. Tetapi firman-Mu tetap tinggal. Dan juga melalui firman-Mu kami dapat kembali mengangkat tugas pelayanan kami masing-masing. Ya Tuhan, bersabdalah, karena kami anak-anak Tuhan sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yes, amin. Mari berdiri. Menyambut firman Tuhan, haleluya. Pembacaan hari ini terambil dari Injil Markus 16 ayat 9 sampai dengan 20 yang mengatakan, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun,
racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, opa, oma, adik-adik yang berada di rumah mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, bacaan kita saat ini tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Dan untuk mengawali kisah ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus atau Markus menceritakan tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada Maria dan juga kepada muridnya yang menuju ke Emmaus, yaitu 2 orang. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah murid-muridnya, ke-11 murid yang tidak percaya. Mendengar tentang kebangkitan Yesus Kristus. Yesus Kristus, sebelumnya kita masuk bahwa sedikit menceritakan bahwa kenapa Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga setelah ia menyelesaikan misinya di tengah-tengah dunia ini. Dan Yesus naik ke surga, Yesus bukan dari dunia ini, tetapi Yesus dari surga. Yesus naik ke surga bukan tidak memperdulikan lagi umat-umat Tuhan dan juga murid-muridnya pada saat itu. Tetapi Yesus naik ke surga, dikatakan bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat tinggal bagi orang-orang percaya. Ketika Yesus sudah datang kedua kali, ia akan membawa orang-orang percaya dan masuk ke dalam kerajaan surga, tempat yang disediakan oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, demikian pun juga mau dikatakan bahwa Yesus naik ke surga bukan begitu saja meninggalkan murid-muridnya, tetapi janji Yesus kepada murid-muridnya, ia akan mengirim Roh Penghibur untuk menyertai murid-muridnya dan kita pada saat itu. Karena itu apa yang diucapkan dalam Yohanes 16 dikatakan bahwa ia akan memberikan penolong yang lain. Ia akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran dan yaitu Roh Kudus. Itu janji Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga dengan memperlengkapi murid-muridnya sebelum ia naik pada waktu itu. Nah, untuk mencerahkan ingatan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam Markus menceritakan, yaitu Markus 16 ayat 9 sampai 20. Markus menceritakan tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri, sebagaimana yang sudah diucapkan tadi, bahwa yang terakhir Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 11 muridnya
yang sedang makan pada saat itu. Dan di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus juga pada saat itu mengecam murid-muridnya bahwa oleh karena kedegilan murid-muridnya tidak percaya, sekalipun sudah 3 kali disampaikan bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, setelah Yesus menjelaskan siapa dirinya, Tuhan Yesus mengutus para muridnya, yaitu para rasul, yang dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 menceritakan bahwa setelah murid-murid menerima kuasa akan menjadi saksi Tuhan Yesus dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tetapi apa yang menarik dalam pembacaan Kisah Para Rasul, yaitu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Di sana ketika Yesus hadir di tengah-tengah murid-muridnya sebelum ia naik ke surga, murid-murid menanyakan kepada Tuhan Yesus pada ayat yang ke-6, maukah, di sini dikatakan, maukah Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, kalau kita mendengarkan pertanyaan murid-muridnya kepada Yesus, bahwa murid-muridnya itu egois, hanya ingin supaya hanya bangsa Israel yang dipulihkan. Tetapi Yesus menjawab mereka bahwa mereka tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Semuanya itu telah ditetapkan oleh Bapa. Dan di sanalah bahwa murid-muridnya seolah-olah ia mau meminta kepada Yesus. Nah, itu Yesus sendiri mengatakan Bapalah yang menentukan masa dan waktu. Dan demikian pun juga kedatangan Tuhan. Yesus, murid-muridnya bertanya kepadanya bahwa kapan Yesus datang. Tuhan Yesus katakan hanya Bapa yang tahu kapan Yesus datang untuk kedua kalinya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, para murid hanya memikirkan diri sendiri dan juga kebaikan kaum Israel pada ayat yang ke-8. Tetapi Tuhan Yesus berfirman, tidak perlu, mungkin kalau dalam hidup kita juga, maukah Tuhan memberikan saya tempat ini untuk saya melayani? Maukah Tuhan memberikan pekerjaan ini untuk saya kerjakan? Sebenarnya keliru kita kalau meminta kepada Tuhan. Memang dikatakan mintalah maka kamu akan diberikan. Tetapi di sini kalau kita meminta kepada Tuhan untuk kaum kita sendiri seperti murid-muridnya, untuk bangsa Israel sendiri, Yesus menolak permintaan murid-muridnya. Hanya Bapa yang mengatur itu. Oleh karena itu Yesus berfirman bahwa menjadi saksi bukan sebatas pada satu kaum saja, bukan hanya sebatas pada satu suku saja, tetapi bagi semua orang yang telah dikatakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi menjadi saksi Tuhan Yesus itu bukan hanya bagi kaum kita sendiri, tetapi bagi seluruh ciptaannya. Siapapun yang kita temui, kita akan menjadi saksi Yesus Kristus. Pertama-tama bahwa Yesus telah bangkit. Yesus telah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dan Yesus juga berdoa syafaat dari surga untuk murid-muridnya dan kita semua sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, jadi menjadi saksi apa yang menjadi tugas kita sebagai murid, sebagai orang yang percaya. Matius 28 ayat 19 menjelaskan bahwa tugas kita adalah pergi. Dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka serta ajarkan mereka melakukan segala
sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarkan. Itu tugas kita sebagai orang percaya, sebagai ucapan syukur kita atas keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita semua. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tugas kita memberitakan Injil bagi kita pada saat ini mungkin tidak lagi sama dengan yang dilakukan oleh murid-murid pada waktu itu, yaitu tugas memberitakan Injil bagi kita saat ini bukan hanya sekedar berkhotbah, membaptis bagi orang-orang yang kita temui, tetapi memberitakan Injil saat ini kita bisa lakukan dengan melayani sesama yang membutuhkan pertolongan, mendoakan mereka yang sakit dan yang ada dalam pergumulan. Saudara-saudara yang mungkin ada dalam pergumulan rumah tangga, yaitu terkadang kita mengalami suami istri tidak harmonis lagi, anak-anak dan orang tua tidak lagi ada hubungan yang baik antara orang tua dan anak-anak. Demikian pun juga dalam jemaat, persekutuan orang percaya. Kadang-kadang juga ada orang berselisih paham atau jemaat berselisih paham karena sesuatu hal. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kehadiran kita yang sudah menjadi orang percaya dan tugas gereja untuk memberikan pengharapan kepada orang-orang yang bergumul barangkali, orang-orang yang ada dalam penderitaan, bahwa mereka akan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita sesuai dengan firman-Nya di dalam Alkitab, bahwa aku akan menyertai kamu dari zaman sekarang ini selama-lamanya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana dengan murid-murid pada saat itu? Yaitu mereka diutus Tuhan untuk memberkati, untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mungkin kita pada saat ini tidak hanya berkhotbah di mimbar, tidak hanya sebagai utusan Tuhan untuk membaptis orang-orang yang datang kepadanya, tetapi tugas kita pada saat ini khususnya kita menghadapi kondisi saat ini, yaitu pandemik COVID-19 yang belum berakhir. Tentunya tugas kita masing-masing memberikan pengharapan kepada orang-orang atau jemaat-jemaat yang ada dalam pergumulan karena kehidupan rumah tangga yang tidak sesuai seperti biasanya. Dan pergumulan ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, adalah tugas gereja, tugas kita semua sebagai orang percaya untuk memberitakan bahwa Yesus, sekalipun kita ada dalam situasi seperti ini, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, biasanya pergumulan, penderitaan yang kita hadapi bisa saja menggoncangkan iman dan membuat iman kita menjadi goyah, sehingga kita tidak bisa lagi percaya kepada Tuhan, tidak lagi melihat kuasa Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai kita. Dan ini terjadi bagi ke-11 muridnya pada saat itu, di mana mereka ketakutan sehingga tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang benar-benar telah bangkit pada waktu itu. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana Yesus pada saat itu? Yesus tidak membiarkan kita hidup dalam keraguan-raguan. Demikian pun pada saat itu Yesus tidak membiarkan murid-muridnya hidup dalam keraguan-raguan. Sehingga Tuhan Yesus pada waktu itu mau dikatakan ia menampakkan diri, kembali lagi kita mencerahkan pikiran iman kita bahwa Yesus selalu menyertai kita.
Dan pada waktu itu bahwa walaupun kita tidak melihat Yesus, mereka melihat Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, pelayanan mereka. Tetapi bagi kita tidak melihat Yesus lagi. Tetapi dengan iman percaya, firman Tuhan yang senantiasa kita baca. Dan kita pahami bahwa sekalipun kita tidak melihat Yesus hadir pada saat itu, kita tidak melihat Yesus disalibkan, kita tidak melihat Yesus atau menyaksikan Yesus bangkit dari kuburnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan iman percaya kita yang sungguh-sungguh meyakini bahwa Yesus telah menyelesaikan misinya di tengah-tengah dunia, itu yaitu kelahiran, kematian, kebangkitan, dan pada akhirnya naik ke surga. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kenaikan Yesus ke surga menjadi bukti kuasanya yang tidak terbatas. Lalu bagaimana pembacaan firman Tuhan tadi dikatakan pada saat murid-muridnya melayani, ada tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada mereka. Adakah Bapak Ibu Saudara-saudara merasakan tanda-tanda Tuhan dalam kehidupan kita? Terlalu banyak tanda-tanda yang Tuhan nampakkan dalam kehidupan kita. Cuma kita, apakah kita memahami tanda-tanda itu? Nah, biasanya kita lupa oleh karena kita hanya ada dalam pergumulan. Ketakutan sebagai murid-murid Yesus pada saat itu. Mereka hanya takut kepada Yesus. Orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Apakah tanda Tuhan Yesus itu kita rasakan? Sebagai contoh bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Pertama-tama yang kita saksikan bahwa menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan masih menyertai kita, memberkati kita. Yang kita lihat cara Tuhan, bagaimana kita menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan cara live streaming bagi orang-orang yang tidak bisa hadir di gereja. Itu cara Tuhan. Dan bagi oma opa, orang-orang saudara-saudara yang ada dalam kelemahan tubuh tidak bisa hadir di gereja, mereka bisa ikut ibadah di rumah masing-masing. Khususnya pada hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam keadaan seperti itu kita menyaksikan tanda-tanda penyertaan Tuhan, yaitu selalu menyertai kita khususnya di dalam ibadah-ibadah kita bisa melakukannya. Dan kita merasakan Tuhan masih menyertai kita sampai saat ini. Adapun saudara-saudara kita yang meninggal karena positif COVID-19, bukan berarti Tuhan tidak menyayangi mereka, bukan berarti Tuhan tidak menyertai, memberkati mereka. Tetapi semua itu terjadi karena kehendak Tuhan sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kita syukuri pada saat ini, yang masih diberikan kehidupan kepada kita semua, yaitu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dalam mematuhi Satgas Kesehatan dan juga mematuhi anjuran pemerintah-pemerintah. Yang pertama-tama, yang tidak asing lagi bagi kita, memakai masker. Tetapi saat ini banyak orang yang naik motor dan berjalan tidak memakai masker. Mereka meyakini bahwa vaksinasi yang sudah dialami, yang sudah diberikan kepada mereka, itu sudah menjadi, mereka katakan kami sudah kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, kehadiran kita bisa memberikan contoh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang tidak memakai masker dengan
penuh kasih kita tegur mereka. Kalau masker jangan taruh di kantong, tetapi dipasang di muka atau di mulut dan hidung. Itulah yang harus kita lakukan pada saat ini sebagai orang percaya. Hal seperti itu adalah hal yang kecil saja, tetapi perlu kita himbau kepada saudara-saudara kita yang kadang-kadang lupa memakai masker. Bapak Ibu, sebagai pengikut Yesus Kristus yang setia, tanda-tanda yang Tuhan berikan juga kepada murid-muridnya pada saat itu, yaitu murid-muridnya pergi menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu tanda-tanda bahwa kita akan melakukan itu karena Tuhan Yesus di dalam kuasa Roh Kudus tetap menyertai kita. Bukan karena kemampuan kita, tetapi pertama-tama bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan memakai kita untuk menjadi penyambung lidah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sebagaimana yang kita lihat bahwa karena tanda-tanda Tuhan sebagaimana yang dialami oleh Rasul Paulus pada saat itu ketika ia berlayar ke Roma pada waktu itu, dan dia singgah di tengah perjalanan, yaitu Kisah Para Rasul 28 ayat 3 dikatakan, ketika ia menyalakan api dengan ranting-ranting yang ada, dari luar api itu bakaran ranting-ranting, ada ular di dalamnya, dan ular itu tidak menahan dengan tidak kuat api atau panas api yang menyala, sehingga ular itu keluar. Dan pada saat itu Paulus hadir dan dia membelit tangan Rasul Paulus, dan orang di situ ketakutan, mungkin Paulus sudah mati di sana. Tetapi karena Tuhan yang menyertai, Tuhan akan menyatakan bahwa orang sekalipun makan racun, dikatakan dalam Alkitab, sekalipun bahaya maut menghampiri mereka, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapatkan celaka. Mereka meletakkan tangannya atas orang-orang sakit. Itu semua oleh karena Tuhan yang menyertai. Khususnya Rasul Paulus tadi, bahwa karena Tuhan, bukan karena kemampuan Rasul Paulus, tetapi itu pertanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat Tuhan. Demikian pun juga Rasul Paulus, walaupun dia di penjara di Roma, tetapi firman Tuhan tidak terbelenggu di dalam penjara, tetapi Rasul Paulus tetap memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia ini, dan ia tetap memperdulikan jemaat-jemaat yang pernah dilayaninya. Itu pertanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin saja kita pernah mengatakan, kalau saya pergi berdoa untuk orang sakit, apakah orang itu sembuh? Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus yang dikatakan, pergilah, baptislah mereka. Tetapi pada saat ini bukan hanya membaptis, tetapi mendoakan orang-orang yang sakit. Masalah sembuh atau tidak sembuh, itu adalah urusan Tuhan. Yang penting kita melaksanakan tugas kita dengan sungguh-sungguh, dan kita percaya kita melakukan sesuatu karena Roh Kudus Allah menyertai kita, bukan karena kemampuan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus. Nah, demikian pun juga yang kita saksikan dalam kehidupan kita, bahwa Allah selalu menyertai kita. Yang saya lihat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, misalnya kita tinggal bersama dengan orang-orang atau saudara-saudara kita yang tidak seiman, tetapi apa yang kita saksikan di sana atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, kita hidup berdampingan, kita hidup rukun, ada kebersamaan dengan saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Walaupun kita di sana hanya seorang diri sebagai
pengikut Kristus. Tetapi kita hidup dengan aman bersama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan Yesus telah berfirman kepada kita bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang menghadirkan damai sejahtera bagi setiap orang, bagi semua orang yang kita temui. Karena tugas kita bahwa damai sejahtera itu harus kita lanjutkan untuk melanjutkan karya Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita tetap mengandalkan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan di tengah kondisi apapun. Apa yang kita saksikan pada saat ini, apa yang kita syukuri, yaitu kita sebagai umat percaya, kita dapat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan pada saat ini juga kita menyaksikan bahwa saudara-saudara kita yang dari Muslim, ia juga merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kita bersama-sama berjalan merayakan hari besar bagi kita semua, bagi kita masing-masing. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita saksikan di situ bahwa kita hidup rukun dan damai. Kita ada kebersamaan karena kita saling menghargai satu dengan yang lain. Dan kembali dikatakan bahwa kita sebagai orang percaya harus menghadirkan damai di tengah-tengah kehidupan kita semua. Karena itu jangan kita takut melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan takut karena Tuhan Yesus di dalam kuasa Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita, memberikan hikmat kepada kita untuk melakukan kehendak Tuhan, supaya saudara-saudara kita yang belum percaya melihat perbuatan kita dan tutur kata kita sehingga mereka percaya bahwa di dalam Tuhan ada kedamaian, di dalam Tuhan ada keselamatan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih, kita kembali melihat bahwa Tuhan selalu menopang kita. Dan Tuhan pasti memberikan tanda-tanda untuk menopang pelayanan, sehingga kita pun mampu berkata, sungguh Tuhanku, Yesus luar biasa. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga mau mengatakan kepada kita yang ada pada saat ini, bahwa dalam pergumulan saat ini yang selalu terjadi dalam kehidupan kita, yang selalu silih berganti pergumulan itu dalam kehidupan kita, datang dari kiri kanan pergumulan itu, dari depan belakang. Tetapi kadang-kadang kita terhimpit dengan pergumulan itu, sehingga kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan itu ada. Kita melupakan bahwa Tuhan dengan janjinya bahwa aku akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Jangan dengan pergumulan yang ada kita melupakan Tuhan dan kita menyembah kepada Allah-Allah lain. Tetapi mari kita kembali, hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan kita, dan juga hanya Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan kepada kita. Karena itu marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih, jangan takut, beritakanlah firman Tuhan. Dan di dalamnya itu marilah kita tetap memandang ke atas. Pandanglah Yesus di surga yang memberi kelegaan, pertolongan bagi segala pergumulan kita atau bagi setiap orang. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, lakukanlah itu. Mari kita lakukan amanat agung Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita yakin dan percaya selama itu Tuhan selalu menyertai dan Tuhan Yesus menolong kita dalam kehidupan ini. Amin.
Gita Bakti 115 ayat 1 dan 2 untuk menyambut firman Tuhan. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berkembang berat. Berilah kami roh yang tamah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama sebagai orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus anak bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bersatu hati dan kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan, tidak putus-putusnya kami datang ke hadapan hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau telah hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah perayaan hari kenaikan Yesus ke surga. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu. Dan kami yakin bahwa firman yang telah kami dengarkan bersama-sama, kami percaya Roh Kudus akan menjelaskan lebih dalam hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu itu kami pahami dengan baik. Kami dimampukan sehingga kami juga dapat mengambil bagian atau dapat melaksanakan tugas kami, yaitu melaksanakan tugas pemberitaan Injil di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak hadir pada saat ini, dan bagi saudara-saudara kami, opa oma yang mengambil bagian ibadah di rumah masing-masing ya Tuhan. Mari Tuhan juga memberkati mereka. Dan kami percaya dimanapun firman-Mu diberitakan, Tuhan pasti berada bersama-sama dengan kami. Karena itu kami percaya Tuhan, dimanapun kami memberitakan, mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bapa di dalam surga,
kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengambil bagian pada saat ini. Dari sektor pelayanan yang hadir, kami bersyukur ya Tuhan. Dan juga saudara-saudara kami yang mengambil bagian sebagai organis, pemandu lagu, dan juga operator multimedia pada saat ini. Kami percaya mereka boleh hadir karena Tuhan yang menyertai mereka. Dan biarlah kami tetap juga melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih ada dalam pergumulan hidup. Mari Tuhan menyertai mereka, memberikan kekuatan penghiburan, khususnya bagi saudara kami yang baru saja ditinggal oleh orang yang Ia kasihi. Mari Tuhan menyertai, memberikan penghiburan kepadanya, sehingga kami anak-anak-Mu tidak larut dalam kedukaan, tetapi kami boleh bangkit bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami, dan apapun yang terjadi itu adalah kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang senantiasa melaksanakan tugasnya, pegawai kantor yang ada, yang setia menyediakan juga tata ibadah yang kami perlukan dalam ibadah. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai mereka. Dan kami menyerahkan seluruh pegawai kantor dengan tugas mereka masing-masing. Mari Tuhan memberkatinya. Memberkati juga para koster yang ada, dan juga cleaning service yang ada, satpam yang ada, berkati mereka semua. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa khusus bagi orang-orang yang dilanda terkait dengan peristiwa duka di desa Kalihmago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, yang memakan korban meninggal dunia 4 orang. Kami bersatu hati mendoakan mereka. Kiranya Tuhan tetap hadir di dalam keadaan mereka, menghiburkan mereka, memberikan kekuatan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tetapi Tuhan selalu bersama-sama. Dan juga Tuhan juga memakai orang-orang atau saudara-saudara kami yang dapat mengulurkan tangan kepada mereka untuk membantu orang-orang yang membutuhkan kebutuhan dalam kehidupannya. Karena itu ajarkan kami semua untuk senantiasa melakukan tugas-tugas kami, yaitu mendoakan orang-orang yang sakit, orang-orang yang tertimpa musibah. Karena itulah tugas gereja, mendoakan orang-orang yang tertimpa musibah dan orang-orang yang berduka. Dan ajarkan kami juga mengulurkan tangan kami kepada orang-orang yang ditimpa musibah pada saat ini. Dan ajarkan kami untuk membantu mereka sesuai dengan apa yang kami miliki. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi kelompok yang tidak bertanggung jawab, yang mengakibatkan peristiwa duka ini, agar mereka bertobat dari segala perbuatan keji yang tidak bertanggung jawab. Semuanya ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang Maha tahu dari tempat ketinggian-Mu bahwa orang yang melakukan, orang yang tidak bertanggung jawab, Engkau Maha tahu Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa juga bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Bapak Presiden bersama dengan wakilnya. Mari Tuhan memberkati mereka sehingga dapat memerintah kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami bangsa Indonesia senantiasa merasakan damai sukacita dalam kehidupan kami. Dan juga ada damai sejahtera yang kami alami bersama dengan masyarakat bangsa Indonesia. Demikian juga Tuhan, TNI dan Polri dalam mengatasi yang menumpas kelompok-kelompok yang mengakibatkan peristiwa duka ini.
Mari Tuhan berikan juga kekuatan kepada keamanan yaitu TNI dan Polri, sehingga mereka dapat mengangkat tugasnya dengan baik, sesuai dengan Engkau yang kehendaki dan sesuai dengan tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah Kota Makassar. Situasi dan kondisi dunia dilanda pandemi COVID-19 serta masalah soal ekonomi lainnya. Mari Tuhan menyertai pemerintah yang ada, khususnya pemerintah Kota Makassar. Berikan juga hikmat dari surga, sehingga dapat memerintah masyarakat yang ada di Makassar, sehingga kami juga dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Demikian pun juga kami mendoakan saudara-saudara kami yang juga dalam kehidupan ekonomi yang sangat-sangat memprihatinkan pada saat ini oleh karena pandemi COVID-19. Mari Tuhan menyertai kami agar kami tetap membantu mereka dalam kehidupan, baik itu melalui doa, baik dengan apa yang uluran tangan kami kepada saudara-saudara kami. Demikian pun juga Bapak Ibu saudara-saudara, kami juga berdoa bagi jemaat Bahtera Kasih dalam tugas pelayanan dan kesaksian. Berkati kami semua Tuhan, baik dari para pendeta dan juga pengurus-pengurus Pelkat dan jemaat-jemaat juga. Mari Tuhan menyertai sehingga kami dapat melaksanakan tugas pelayanan dan kesaksian kami di tengah-tengah dunia ini, khususnya di tengah-tengah jemaat Bahtera Kasih, sehingga kami dapat melaksanakan tugas ini sebagai tugas panggilan di tengah-tengah jemaat dimanapun Tuhan utus kami. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, warga jemaat yang sakit, baik yang sementara dalam perawatan maupun dalam masa pemulihan, semuanya ini kami pertaruhkan di bawah tangan kasih Tuhan. Mari Tuhan memberkati mereka, obat-obat yang diminum oleh mereka melalui dari dokter, mari Tuhan memberkati semua untuk menjadi kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Yang sementara dalam pemulihan, mari Tuhan juga memberkati mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara kami, yaitu warga binaan Jemaat Pospel Filipi. Mari Tuhan memberkati mereka di sana. Sekalipun mereka hidup di tengah-tengah kehidupan yang tidak membawa keamanan bagi mereka, tetapi kami percaya Tuhan selalu hadir di sana, sehingga mereka boleh sadar, mereka boleh hadir di sana oleh karena perbuatan mereka. Tetapi ya Tuhan, jangan biarkan mereka hidup dalam keadaan yang demikian. Tetapi mari Tuhan menyertai mereka, agar suatu saat mereka boleh sadar dan ia boleh mengakui segala dosa-dosa yang telah dilakukannya. Tuhan, bagi warga jemaat yang berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan, mari Tuhan memberkati mereka. Dan biarlah pertambahan usia mereka dapat mengucap syukur kepadamu. Dan senantiasa juga mengakui bahwa hanya Tuhan yang dapat mempertambahkan usia-usia kepada mereka. Bapa di dalam surga, Majelis Sinode, Mupel, dan jemaat-jemaat Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati mereka semua, agar mereka dapat juga melaksanakan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi pengurusan sertifikat hak milik Pastori 2 Minasaupa GPIB, Jemaat Bahtera Kasih. Mari Tuhan memberikan jalan keluarnya kepada kami, memberikan jalan yang terbaik sehingga kepengurusan sertifikat ini boleh keluar sesuai dengan yang dikehendaki. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan.
Banyak hal yang akan kami mohon kepadamu Bapa, tetapi sebelum kami ucapkan satu persatu, Tuhan mengetahui kekurangan kami. Karena itu, sempurnakan doa kami dan dengarkanlah doa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Paduan suara atau vokal grup kalau ada yang bersiap dipersilakan. Baik, kita lanjutkan ibadah kita yaitu masuk dalam pengucapan syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan syukur dan persepuluhan kepada Allah, dengan mengingat pesan firman Tuhan yang terdapat dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10 yang mengatakan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Berdasarkan firman Tuhan ini, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat, sukacita dan syukur persembahan kita kepadanya. Dihimbau kembali bagi jemaat yang akan mengisi persembahan di kotak depan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, dengan menggunakan jalur di tengah untuk jalur masuk dan keluar kiri kanan. Sebelum pundi dijalankan, kita menyanyi Gita Bakti 289, Diberikan Padaku.
Jemaat mari berdiri. Untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami dengan ungkapan syukur kami. Apa yang kami berikan ini juga hanyalah sebagian kecil dari kasih dan berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kiranya persembahan syukur dan persepuluhan yang kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Ajar kami untuk terus merasakan dan mensyukuri setiap anugerah-Mu dan tidak henti-hentinya kami untuk membawa ungkapan syukur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat, Kamis 13 Mei 2021. Majelis Jemaat mengucapkan selamat memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. 1. Bidang Teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Dina Lambe Paembonan, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 3, pemandu lagu Ibu Marla Makaleu dan Bapak Samuel Makaleu, organis Bapak Eki Rumbu, produksi siaran tim multimedia, dan satuan tugas taktis adaptasi kebiasaan baru. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 21 orang dan perempuan 27 orang, total 48 orang. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 12 Mei 2021, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Serumpait, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Maknailah panggilan Tuhan Yesus dan jadilah saksi bagi kemuliaan namanya melalui karya layan dan dalam hidupmu sehari-hari bersama keluarga, jemaat dan masyarakat di mana engkau berada. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan damai sejahtera dan berkat Tuhan yang engkau terima. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk katakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia, tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu. Janganlah bimbang dan resah, ataupun takut dan gentar. Ingatlah Tuhan bersamamu selamanya. Dia memanggil, Dia mengutus,
Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.